Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yassirun 'alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Tak lupa kita selipkan doa untuk saudara-saudara rekan-rekan kita yang Allah uji dengan sakit, wabil khusus Pak Ujang ya. Semoga Allah tambahkan kesabaran, kekuatan dan keimanan, dan dijadikan sakitnya sebagai pelebur segala salah dan khilaf beliau, dan semoga Allah segerakan kesembuhannya dengan kesembuhan yang paripurna insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita di ayat terakhir ya, surat Al-Lahab. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah bahas wa mara'atuhu, itu adalah istrinya Abu Lahab. Siapa nama aslinya? Ummu Jamil, nama aslinya Arwa ya, Arwa bintu Harb bin Umayyah. Dia masih saudaranya Abu Sufyan. Kenapa nggak disebut namanya? Kita sampaikan kemarin, ini diantara akhlak adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Meskipun wanita ini perangainya buruk, tapi tetap namanya dirahasiakan, nggak disebut-sebut ya, karena keburukan boleh kita ambil pelajaran dari suatu hal yang buruk tanpa harus menyebut orangnya ya, atau pelakunya. Baik, lalu kata Allah fi jidiha hablum mim masad. Oh, nggak kelihatan ya. Habis ya.
fi jidiha hablum masad. Fi ini huruf artinya di atau pada. Jidiha ahli tafsir mengatakan maknanya unuk, leher. Ha-nya, jadi di lehernya ada hablun. Hablun ini artinya tali. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dari kata habl itu. Artinya tali, penghubung. Min maknanya bisa dari, bisa berupa. Bisa dari, bisa berupa. Masad ini sesuatu yang dipintal. Masad. Jadi kalau min setelahnya kata benda tanpa ada alif lam, jadi akhirannya dua itu keseringan diterjemahnya berupa minnya. Min ilmin, bukan dari ilmu tapi berupa ilmu. Min khairin. Min khairin. Min khairin, bukan dari kebaikan tapi berupa kebaikan. Min apa lagi? Min jundin, berupa tentara. Nah, begitu seterusnya. Jadi min kalau setelahnya adalah bentuknya isim mufrad tunggal berarti nakirah. Nakirah itu berarti dia indefinitif, tidak ada alif lam, dicirikan dengan tanwin, maka minnya diterjemahnya bisa berupa. Keseringan diterjemahnya berupa. Boleh diterjemahkan dari, cuma kebanyakan itu diterjemahnya berupa masad gitu. Jadi fi jidiha hablum mim masad. Pada lehernya, leher siapa berarti ini? Arwa ya. Arwa bintu Harb atau istrinya Abu Lahab itu hablun min masad. Ada tali berupa masad. Bukan masaj. Kalau masaj urut. Kalau masad memintal atau serabut. Ini maknanya ada beberapa, banyak, ada 7, ada 8, banyak. Kita ambilkan 3 saja yang paling umum. Yang pertama, apa artinya? Ini di dunia atau di akhirat? Yang pertama maknanya di dunia. Jadi Arwa ini atau Ummu Jamil, dia punya kalung emas yang mahal dan mewah. Dia katakan untuk menangkal dan menghalangi dakwah Muhammad, saya siap gelontorkan semua harta saya, sampai kalung ini pun saya rela saya korbankan. Nah, biasanya perempuan itu kalau sudah kalung itu adalah harta yang paling berharga. Kalung emasnya itu, wah itu disayang-sayang, nggak mau dia dibuat sembarangan itu. Sampai lakinya udah bangkrut sono sini, kurang modal nih neng, nggak ada. Kalung jangan nyari yang lain gitu. Tapi kalau udah mentok banget, ya biasanya mau juga. Udah gak ada lagi modalnya, yang pinjam kesana kesini udah malu. Boleh ya abang pinjam bentar aja, nanti kalau udah dapat duit lagi beli lagi. Ya udah nih. Tapi di beneran buat modal, jangan buat kawin lagi. Kata dia. Jadi maknanya yang pertama, Arwa ini dia punya kalung emas yang mahal harganya, ya mungkin ada berliannya lah. Dan dia katakan, saya siap gelontorkan harta saya untuk membendung dakwahnya Muhammad. Sampai kalaupun kalung ini dijual, saya siap. Gitu. Luar biasa ya. Dia ada orang itu siap menggelontorkan hartanya untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah.
Maka kita sebaliknya siap menggelontorkan harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa untuk bisa mengantarkan orang kepada Allah gitu, sebaliknya. Maka pasti Allah ganti kan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, tidak ada satupun yang kita infakkan ini kecuali pasti Allah ganti. Waktu Allah ganti, waktu jadi berkah. Tenaga Allah ganti, tenaganya jadi sehat. Apalagi fisik juga begitu, duit juga begitu. Uang yang kita keluarkan untuk di jalan Allah, Allah ganti, uangnya jadi tambah lagi. Secara nominal pasti ditambah. Udah pasti itu. Tidak ada orang mati mati karena saking miskinnya, karena habis uangnya dipakai untuk jalan dakwah, itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya fi jidiha hablum mim masad, itu di akhirat. Jadi karena di dunia dia sesumbar akan menggunakan kalung emasnya untuk memendung dakwah Rasulullah, maka sebagai balasannya besok hari kiamat lehernya akan dikalungi dengan besi atau rantai terbuat dari api neraka. Yang kita ceritakan kemarin, standar orang masuk neraka kan SOP-nya, dia nyemplung ke neraka itu terikat posisinya, terbelenggu tangan, dirantai di lehernya, lalu diseret ala wujuhihim dalam posisi tengkurap atau telungkup. Di surat Al-Haqqah kita buka ayat 32. Ini tentang panjang rantai yang membelenggu di leher para penghuni neraka, wabil khusus Ummu Jamil ini. Lehernya dikalungi rantai yang sab'una dzira'an. Dzira'uha. Ayat 32. Boleh baca ya? Yang artinya kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta. Kalau hasta ikut ukuran kita berarti berapa meter tuh? Sehasta itu setengah meter lah ya. Dia satu dari sini laki-laki dewasa ya sekitar setengah meter lah. Berarti kalau sab'una dzira'an 35 meter tuh diseret dengan rantai terbuat dari besi panas dari api neraka sepanjang 35 meter diseret. La ilaha illallah, nauzubillah min dzalik. Diseret itu semakin panjang tali menyeret semakin sakit kan? Daripada ditarik dekat gitu dengan diseret jauh gitu, itu bentuk semakin menghinakan dan semakin sakit diseretnya. Itu makna kedua. Makna ketiga ini maknanya majazi. Kalau tadi hakiki, yang pertama dia pakai kalung dari emas siap digelontorkan untuk membendung dakwah Rasulullah, itu makna hakiki, berarti dia pakai kalung emas. Yang kedua makna hakiki tapi di akhirat, dikalungkan di lehernya besi panas dari api neraka. Nah yang ketiga maknanya majazi. Majazi itu kiasan. Apa maknanya? Maknanya nih orang ini punya sifat buruk, hasad, dengki, bigos, apa tuh bigos? Biang gosip. Kemana-mana ngegosip Rasul aja tuh, gosipin, jelek-jelekin Rasulullah. Itu saking jadi kebiasaan, seolah-olah tabiat buruk itu udah ngikat di lehernya gitu. Jadi udah nggak bisa dilepas. Kemanapun dimanapun pasti itu kerjaan dia. Nah, itu jadi seolah-olah sudah terikat di lehernya. Maka itu maknanya fi jidiha hablum mim masad. Yang benar yang mana? Nah, semuanya benar. Jadi secara hakiki di dunia dia pakai emas,
di akhirat akan dirantai, diikat dengan rantai terbuat dari api neraka. Dan dia di dunia punya sifat karakter yang sangat buruk, yang karakter itu sudah membelenggu lehernya. Jadi kemanapun dia pergi, karena sudah nempel karakter itu, udah nggak bisa dicopot tuh. Karakternya selalu sama. Auzubillahi min dzalik. Sebagaimana kalau kita baik, soleh, berperangai baik, itu kalau sudah jadi karakter, dimanapun kita berada, kebaikan itu akan selalu ngikut gitu. Nggak perlu dibuat-buat lagi. Sementara kalau orang belum membentuk watak dan karakter, dia akan jadi bermuka dua. Ya. Di depan mertua masalah soleh banget. Mertua datang nginep ke rumah, paling depan, paling dulu ibadahnya, sholatnya, Masya Allah. Tapi mertuanya pulang, udah ngolor lagi dia. Nah, ini bermuka dua. Baik. Ayat ini berarti menggambarkan kepada kita tentang prototipe keluarga. Jadi wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dua ayat terakhir menjelaskan tentang perangai istrinya. Sementara 3 ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang suaminya. Jadi suami istri ini sama-sama buruk. Luar biasa ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita buka Al-Qur'an ada 3 tipe keluarga dalam Al-Qur'an. Yang pertama, suaminya saleh, istrinya salehah. Nah, ini ideal nih. Suami istri sama baiknya. Suami baik, istri baik. Suami baik, istri baik. Istri baik. Ini tipikal keluarga ideal. Di suami saleh, istri salehah. Saleh pakai sa, bukan pakai ta ya. Kalau pakai ta, talih artinya brengsek. Jadi hati-hati istri kita, Pak, kalau gendong anak tuh sambil dicadel-cadelin kan, anak toleh, itu anak brengsek. Harus sa, anak saleh gitu. Kalau dicadel-cadelin bahaya. Artinya beda udah. Tapi memang anak tuh jangan dicadel-cadelin ya. Ya, iya cadel beneran. Minum cucu, nanti dia cucu terus. Harusnya susu, kamu minum susu dia. Cadel-cadelin jadi cadel dia. Nah, ini tipikal pertama dalam Al-Quran. Keluarga ideal adalah suaminya baik, istrinya baik. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Imran. Siapa Nabi Imran ini? Bapaknya Maryam, kakeknya Nabi Isa alaihissalam, Imran. Maka Allah sebutkan ya bapaknya Maryam. Cuman meninggal sebelum Maryam terlahir. Jadi kakaknya Nabi Zakaria. Zakaria ya. Jadi Nabi Zakaria dengan Nabi Imran itu powernya lebih kuat Nabi Imran. Oh, tapi yang terkenal Zakaria ya? Zakaria karena beliau keburu meninggal kan. Dalam rentetan kisah Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, Imran sudah meninggal karena sebelum lahir Siti Maryam itu Imran sudah meninggal duluan. Jadi nggak sempat menghadiri lahirnya ibunda Maryam itu. Sehingga kisahnya nggak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi itu adalah prototipe keluarga ideal. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Surat Ali Imran ayat 33. Kalau yang lain itu disebut nabi saja, innallaha astafa. Allah memilih Adam. Baru Nuh. Adam ini berarti manusia pertama, maka Allah pilih. Dimuliakan dari makhluk yang lain, sampai malaikat saja disuruh hormat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa Nuhan, dan Nuh adalah awal rasul. Nabi Nuh alaihissalam Allah pilih menjadi awal rasul. Nah, setelah itu wa ala Ibrahim wa ala Imran, keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Jadi bukan individu lagi, udah keluarga nih. Udah keluarga.
Ideal tuh. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai teladan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Atas alamin, seluruh kehidupan manusia, apapun jabatan dan profesinya, kalau kita mau belajar tentang keluarga ideal, maka belajarlah dari dua keluarga ini, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi Nabi Imran adalah sosok yang Nabi Ibrahim jelas lah ya kita tahu. Nabi Imran adalah beliau sosok pribadi yang sangat berpengaruh ketika itu di Yerusalem. Dibandingkan Nabi Zakaria, beliau lebih dihormati dan dimuliakan. Tapi karena beliau meninggal, lalu istrinya sempat bernazar kan, ini nazar tuh apa? Ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'u doa. Bernazar bahwa anaknya nih kalau lahir dimasukin pesantren lah bahasa kitanya. Cuman zaman itu belum ada USG kan, jadi belum ketahuan nih anaknya laki-laki apa perempuan gitu. Ternyata begitu lahir perempuan, sementara di pesantren zaman itu nggak boleh ada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ada menstruasi. Kalau menstruasi kan darah haid kotor. Jadi ke tempat ibadah nanti kotor kemana-mana. Karena waktu itu belum ada pembalut seperti sekarang kan. Kalau sekarang nggak masalah. Dulu bermasalah. Tapi karena ini nazar istrinya Imran, mereka harus apa ya, legowo menerima itu. Sampai rapat para rahib itu menolak. Ini nggak bisa nih karena perempuan. Tapi kan Imran ini istrinya Imran nih. Iya memang, tapi kan perempuan ini nggak bisa nih. Akhirnya nego terus Nabi Zakaria, nego terus akhirnya diperbolehkan. Ya udah, ini karena kita menghormati Imran aja ya gitu. Kita persilahkan, boleh nggak apa-apa di sini. Tapi nggak boleh masuk area di dalam. Kita bikinkan di pinggir situ. Kita bikin satu gubuk kecil di situ aja dia. Gitu. Tinggalnya sendiri, nggak boleh gabung. Luar biasa. Tapi orang-orang Yahudi ketika itu mereka hormatnya luar biasa kepada Imran. Luar biasa tuh. Dan juga istrinya Hanna. Istrinya Imran, ibunya Maryam ya. Oh itu Masya Allah, itu adalah anak sematawayang, terus suaminya udah meninggal. Tapi karena sudah nazar dan harus ditepati nazarnya itu, jadi ditaruh pesantren dan nggak bisa dibesuk. Kalau kita sekarang juga nggak bisa dibesuk ya, tapi kan ada libur bulanan pulang gitu. Dia enggak gitu, jadi setiap hari dia datang. Nanti kalau mau pulang ke rumah dia nggak mau, karena kalau pulang ke rumah nanti berat hatinya, terus nanti malah nggak balik lagi ke pesantren gitu. Jadi kalaupun pulang ke rumah Nabi Zakaria aja gitu. Ibunya cuma ngeliatin dari jauh, lama-lama menahan rindu berat juga ya. Kata Dilan kan memang rindu itu berat. Lama-lama ya sakit meninggal ibunya ini, demi bisa melihat anaknya tumbuh besar menjadi anak solehah, rela mengorbankan rindu yang begitu berat. Luar biasa lah. Nah ini suaminya Nabi, istrinya wanita solehah, anaknya Ibunda Siti Maryam, cucunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi satu keluarga ini luar biasa nih. Nabi Ibrahim itu juga, Nabi Ibrahim dengan Ibunda Siti Sarah dan Ibunda Siti Hajar. Anaknya dari Ibunda Siti Hajar Nabi Ismail alaihissalam. Dari Ibunda Siti Sarah Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak lagi, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini satu keluarga ini dari bapak, anak sampai cucunya ini soleh semua nih, orang baik semua. Luar biasa. Itu keluarga ideal. Yang kedua, nah ini keluarga tidak ideal. Suaminya baik, istri yang tidak. Seperti Nabi Lut alaihissalam dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat At-Tahrim ayat 10. Surat At-Tahrim ayat 10. Suaminya baik, istrinya tidak. Ya, boleh baca.
Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisi Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Masya Allah. Padahal suaminya nabi, ya, bukan hanya nabi, rasul. Bahkan kalau Nabi Nuh itu kan termasuk ulul azmi minar rusul, nabi dan rasul yang the best lah pilihan. Tapi ternyata istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya tidak solehah, tidak baik. Ini menunjukkan apa? Pertama, bahwa keimanan itu tidak bisa diwariskan, ya. Tidak bisa diwariskan. Jadi tidak mentang-mentang bapak saya si kiai, bapak saya ustadz, orang soleh. Belum tentu kita pasti soleh. Kita harus ada ikhtiar. Atau sebaliknya misalnya orang tuanya begajulan, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kagak ngaji. Kenapa? Kamu nggak mau ibadah? Tenang, anak saya di pesantren aman nanti. Nggak bisa lah. Tetap kita harus tetap ikhtiar. Bahkan kepada pasangan yang paling dekat sekalipun, suaminya ini nabi dan rasul, nggak bisa nyelamatin kata Allah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Nggak bisa nolong, nggak bisa nolong. Yang bisa nolong hanya kita sendiri. Nah, jadi iman itu tidak bisa diwariskan, itu pertama. Yang kedua, bukan berarti Nabi Nuh dan Nabi Lut nggak bisa didik istri. Gitu. Ini ada apa namanya kesan negatif ya. Berarti sekelas Nabi Nuh aja kagak bisa didik bini. Jadi apalagi saya Ustaz, bini saya begitu ya, udahlah. Harus ada ikhtiar, usaha. Ya. Ini bukan karena kedua nabi ini tidak mendidik istrinya, mendidik. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa meskipun kita mendidik pasangan kita, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah nggak dapat. Maka hidayah itu jangan ditunggu, dicari. Kita sebagai suami mencari hidayah, istri kita juga mencari hidayah. Sehingga nanti akan ketemu tuh, baru bisa dapat keluarga ideal tadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Imran. Jadi bukan kesannya malah negatif. Pak, dibiarin aja sih istrinya begitu. Ah Ustaz, bini saya kan bukan siapa-siapa. Nabi Nuh sama Nabi Lut aja begitu bininya. Nah itu nggak boleh begitu. Nabi Nuh dan Nabi Lut sudah berdakwah sedemikian dahsyat luar biasa kepada keluarga tercintanya. Tapi memang Allah tidak memberikan hidayah. Kenapa? Karena kedua istrinya memang tidak menginginkan hidayah. Ya, maka hidayah itu tidak masuk. Yang ketiga, apa yang mesti dilakukan kalau punya pasangan seperti ini? Sabar. Nabi Nuh, Nabi Lut tetap bersabar dengan istrinya ini. Sabar. Sampai Allah datangkan azab. Sampai meninggal, mati istrinya. Nabi Nuh alaihissalam tidak ikut dalam perahu. Nabi Lut alaihissalam meninggal tertimpa reruntuhan letusan gunung Merapi dan juga tenggelam dibalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, jangan ada yang noleh. Ya, kamu pergi aja Lut, bawa keluargamu, jangan ada yang noleh ke belakang. Istrinya kepo, ada apaan sih di belakang? Begitu noleh, tenggelam, mati. Terkena gempa dan semacam likuifaksi itu, tarik ke bawah, matilah dia. Nabi Lut alaihissalam dengan dua anaknya tetap jalan maju. Pokoknya jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, maju terus. Udah. Mati. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut? Tetap bersabar, terus dakwahi, terus ngingetin, terus sabar itu. Nauzubillah. Jadi kalau punya istri model-model istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, nauzubillah min dzalik, tetap harus sabar. Jangan langsung, Ustaz, saya kayaknya mau cerai nih Ustaz, mau nyari bini yang baru. Kenapa? Istri kacau banget Ustaz, nggak pernah mau denger, nggak nurut Ustaz. Jadi saya mau ganti aja dah yang baru. Jangan dulu. Nabi Nuh sama Nabi Lut aja sabar itu. Sampai kapan Ustaz? Sampai datang azab. Jadi nungguin bini kita diazab dulu Ustaz. Enggak, kita tetap berdoa, ikhtiar, kita doakan supaya Allah berikan hidayah. Yang ketiga, sebaliknya, suaminya yang brengsek, istrinya yang salehah. Itu ayat 11-nya, surat At-Tahrim ayat 11-nya.
Ayat 11 boleh dibaca. Wa daraballahu masalan للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Jadi ini Salehah istrinya, suaminya brengsek ya, Fir'aun. Ya. Siapa nama istrinya? Asiyah ya, Asiyah bintu Muzahim. Ini istrinya Fir'aun. Salehah dia. Mayoritas ulama mengatakan ini termasuk asar atau efek dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa diasuh oleh Asiyah kan, begitu dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil itu, terus merapat justru di istananya Fir'aun. Waktu sampai itu mau disembelih sama Fir'aun, kata Asiyah, kita kan nggak punya anak nih mas, nggak ada anak, jadi ini anak nih cakep nih, bersih, hati itu udah srek lah Asiyah, kita ambil anak aja. Ya akhirnya Fir'aun ya segalak-galak dan segarang-garangnya Fir'aun tetap sama bini nurut juga gitu. Ya udah dah, tapi bener ya jaga nih bocah nih ya. Iya jaga, diurus segala macem. Sampai mulai agak gede-gede dikit, itu kalau digendong sama Fir'aun jenggotnya kan panjang tuh, tarik gitu. Kadang topinya itu apa mahkotanya itu ditarik jatuhin gitu. Akhirnya marah lah Fir'aun. Ini emang anak nih kurang ajar ini. Tahu kan jenggot Raja Fir'aun itu kan ya, lancip begitu tuh, tarik sama dia. Mahkotanya dijatuhin. Ini emang anak ini kurang ajar ini, harus kita bunuh nih. Kata si, ya namanya juga bocah. Dia iseng kali itu lihat jenggotnya manjang begitu, unik, jadi ditarik-tarik sama dia. Mahkotanya dijatuhin. Akhirnya tetap kekeh marah Fir'aun, gak suka. Ya namanya anak kecil dia belum bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Akhirnya ya udah dihadirkan ada teko panas, tapi bentuknya seperti mainan dengan teko yang biasa aja tapi isinya air dingin, nggak panas. Kita mau lihat nih, anak ini bener-bener bocah yang nggak tahu membedakan mana yang berbahaya mana yang tidak, atau dia sebenarnya sudah tahu gitu. Akhirnya dikasih begitu. Nah, begitu teko air panas itu dituang karena lucu kayak mainan gitu, jadi ambil namanya bocah. Pokoknya dia yang menurut dia menarik mainan itu diambil, padahal panas. Begitu dimasukkan ke dalam mulutnya, ternyata panas, membakar lidahnya. Itulah yang kemudian menyebabkan Nabi Musa itu cadel. Jadi Nabi Musa ngomongnya agak kurang jelas, agak cadel karena lidahnya itu pernah kena itu. Ada yang mengatakan bara api, ada yang mengatakan air panas, pokoknya sesuatu lah seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa anak kecil dia nggak bisa ngebedain. Pokoknya menurut dia menarik itu aja, meskipun itu berbahaya buat dia. Akhirnya Fir'aun bilang, oh iya benar bocah dah benar. Lidahnya sampai cadel, nggak bisa ngomong. Makanya pas begitu Allah perintahkan untuk balik lagi dakwahi Fir'aun, apa permintaan Nabi Musa alaihissalam? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatan min lisani, lepaskan ikatan yang membelenggu lidah saya. Maksudnya apa? Supaya pas lagi ngomong itu saya lancar ngomongnya gitu. Karena cadel kan susah dimengerti. Terus waj'alli waziran min ahli, jadikan salah satu keluarga saya sebagai pendamping. Siapa itu? Harun. Huwa afsahu minni lisana, dia ngomongnya lebih lancar, lebih fasih dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi terus Nabi Musa alaihissalam tumbuh besar lama-lama. Jadi beliau mendakwahi, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Nah, Asiyah ini terkenalah dakwah Nabi Musa alaihissalam sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu pelayan-pelayannya juga banyak yang beriman, diantaranya adalah Masyitah itu. Masyitah itu apa? Tukang sisirnya ya. Begitu jatuh nyebutnya nama Allah. Maka marahlah Firaun, akhirnya disiksa dan dibunuh, ya, dibakar, ada yang mengatakan direbus, ada yang mengatakan dihukum penggal. Istrinya sendiri tuh Asiyah itu dihukum mati. Dihukum mati sama Firaun. Makanya berdoanya di sini, Rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ini saya udah nggak bakal selamat nih. Ya. Karena akan dihukum mati. Jadi pilihannya, tinggalkan keyakinanmu, balik lagi ke agama kita, jadikan aku sebagai Tuhanmu, atau kau tetap kekeh, maka aku akan bantai, aku akan bunuh. Ya, dia tetap mengatakan Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku lebih berharap kau sediakan untukku surga, rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari perbuatan orang-orang zalim. Diselamatkan di sini bukan kabur, bukan lari. Diselamatkan di situ kata para ulama. Jadi begitu dipenggal, atau ada yang mengatakan direbus, ada yang mengatakan diapain lah gitu, disiksa. Itu Allah cabut dulu nyawanya. Sebelum misalnya dipenggal, sebelum pedang itu menebas lehernya. Jadi meninggalnya karena Allah cabut nyawanya, bukan karena disiksa itu, sehingga dia tidak merasakan siksa. Nanti juga kita akan bahas tentang Ashabul Ukhdud itu. Ashabul Ukhdud itu ketika orang-orang nyebur ke api, sebelum mereka kena api, nyawanya sudah dicabut oleh Allah, sehingga mereka tidak merasakan sakit. Itu cara Allah menyelamatkan Asiyah bintu Muzahim dari Fir'aun dan perbuatannya, dan diselamatkan dari orang-orang zalim. Apa yang dilakukan oleh Siti Asiyah sama, sabar. Ya, dia tetap bersabar, dia tetap berdoa kepada Allah supaya suaminya dapat hidayah. Dia tetap mengajak pada kebaikan-kebaikan, mencoba membuka kerangka berpikir suaminya, berpikir mana yang logis, mana yang tidak masuk akal, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, terus dilakukan itu dengan penuh kesabaran. Jadi dari kisah dua keluarga yang tidak ideal ini, itu kita belajar kesabaran. Bagaimana pasangannya tetap sabar, mendidik, mengajak, mengajarkan, mendoakan kepada Allah, terus dilakukan itu. Ini banyak pasangan muda-muda baru nikah sekian tahun dan tiba-tiba minta cerai. Nah, ada juga yang perempuan, Ustadz, gimana caranya mau khulu? Kenapa sih bilang khulu? Suami saya kayak Firaun. Oh, raja suaminya. Enggak. Bahkan ada suaminya cuman, ya Allah, nauzubillah, dia cuman kebetulan perempuan istrinya nih ngaji, udah sering ngaji, ya. Udah ngerti lah ya, segala macam lah, udah ngerti baca Qurannya fase. Suaminya ya belum ngaji karena sibuk kerja segala macam, baca Quran masih nggak bisa, sholat masih asal-asalan, pelantang-pentong lah segala macam. Bilang, saya mau cerai aja Ustaz, suami nggak bisa jadi imam yang membawa saya ke surga. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Dia nggak pernah ngaji Ustaz. Kemana dia? Sibuk aja kerja terus. Ya saya bilang, ya masih mending lah kalau sibuk kerja kan. Berarti ngasih nafkah buat ibu sehingga ibu bisa ngaji, ibu bisa kesana kemari, kan duit suami ngasih. Ya tapi saya nggak mau begitu. Saya mau suami yang tidak hanya ngasih materi tapi juga membimbing saya sampai ke surganya Allah. Dulu kenapa ibu pilih dia? Dulu saya sama kayak dia aja Ustaz. Ya udah, itu bersyukur. Bersyukur sudah dapat suami seperti itu. Terus sekarang dapat hidayah, kan ibu juga berproses. Ya mudah-mudahan nanti suami juga dapat hidayah, kemudian hijrah juga gitu. Jangan udah hijrah, dia merasa semua orang rusak, semua orang salah, sampai suaminya nggak benar harus diceraikan. Nauzubillah min dzalik. Masih mending lah, itu nggak Firaun banget itu mah. Apalagi cuma beda ini, beda fikih ya. Sering tuh beda mazhab. Istrinya ngaji, oh dapat ini segala macam, ngaji tauhid apa segala macam ya. Sudah nggak pakai tahlilan, nggak pakai baca yasinan, suaminya masih yasinan, suaminya masih tahlilan. Oh saya mau harus cerai Ustaz, nggak bisa ini. Ini jalan kita berbeda Ustaz. Beda kata jalannya. La ilaha illallah. Nah itu nggak boleh ya. Sabar. Firaun sebegitu bengis ngaku Tuhan, Asiyah masih tetap sabar. Ini suaminya nggak ngaku Tuhan. Suami hanya beda pemahaman saja dengan dia, atau suaminya mungkin belum sebaik dia lah ibadahnya, ngajinya.
Ya nggak apa-apalah, terus bersabar, mendoakan suaminya supaya bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Jadi yang pertama ideal suami istri baik. Yang kedua tidak ideal karena salah satunya nggak baik. Bisa suaminya yang tidak baik, bisa istrinya yang tidak baik. Apa yang dilakukan? Sabar. Nah yang ketiga ini paling parah. Udah suaminya brengsek, bininya juga brengsek. Nauzubillah min dzalik. Itulah keluarga Abu Lahab. Suaminya sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Suaminya masuk neraka, bininya juga nyemplung ke neraka. Kalau tadi Firaun masuk neraka, Asia masuk surga. Sebaliknya Nabi Lut, Nabi Nuh masuk surga insyaallah, istrinya masuk neraka. Tapi yang paling parah ini Abu Lahab, nauzubillah min dzalik. Jangan sampailah muncul keluarga-keluarga Abu Lahab setelah ini. Kita maunya sekeluarga kita saleh dan saleh. Mungkin nggak terlalu banyak amal kita. Yang penting sama-sama saling bahu membahu. Ya, maka disebut dengan rumah tangga karena itu yang kita lakukan. Kita meniti tangga bersama. Jangan kita tinggal, kita sama-sama menaiki tangga itu. Namanya rumah tangga itu pastilah banyak masalah kan, pastilah banyak cobaan. Karena memang dia berat, banyak ujiannya. Karena dia adalah ibadah paling lama. Sholat paling lama 10 menit lah. Puasa paling lama seharian 12 jam, mungkin ada yang 13 jam, mungkin ada yang 14 jam, tapi seharian lah. Maghrib selesai. Tapi kalau menikah sejak ijab qabul sampai nauzubillah cerai atau meninggal, maka itu sehari-harinya ibadah terus tuh. Istri nyediain kopi, bikin teh buat suaminya, pahala udah. Istri masak di rumah, pahala sudah. Kita suami berangkat kerja, pergi pagi, pulang sore, gajian kita kasih, beb, ini gaji aku bulan ini beb, pahala. Bahkan kata Rasulullah, uang yang kita berikan ke istri kita itu lebih besar pahalanya dibandingkan uang yang kita berikan kemanapun, ke masjid, ke korban bencana alam, ke Palestina, ke Aqsa, tetap lebih besar yang kita berikan ke istri kita pahalanya. Tapi bukan kemudian setelah itu udah Ustaz kalau gitu nggak usah infak sedekah lah, kasih aja bini terus gitu. Bukan ya. Ini menunjukkan bahwa menafkahi istri itu adalah pahala luar biasa. Karena pahalanya banyak berarti peluang masuk surganya gede tuh. Maka iblis tidak tinggal diam, mau di kompor-komporin supaya bertengkar. Maka rumah tangga itu pasti banyak masalah. Ada lah ya onak dan duri, adalah alang rintangnya, itu pasti tidak sederhana. Yang sederhana itu rumah makan, meskipun kadang harganya ada yang nggak sederhana gitu. Makanya Rasul katakan kalau sudah menikah maka faqad istakmala nisfaddin, dia sudah menyempurnakan separuh agama tuh. Tinggal cari separuhnya lagi. Seolah belum nih, separuh juga belum. Kita doakan insyaallah disegerakan. Kita Pak udah separuh Pak. Kaki kita udah di surga ini. Sebelah tapi sebelahnya lagi belum nih, masih nyangkut. Falyattaqillaha fima baqiya, maka bertakwalah kepada Allah sisanya nih masih. Tapi minimal udah separuh gitu, udah nyampe ke surga lah insyaallah. Tinggal melanjutkan, jangan sampai kita tergoda ya. Karena sebelum menikah istri kita adalah wanita paling cantik. Di hari akad udah mulai kelihatan, ini cakapan dia nih, cakapan dia, udah mulai kelihatan itu. Oh, ijab kabul ya. Itu masih ijab qabul itu, masih belum keluar dari masih ada tamu itu. Pas liatin tamu, kok tamu itu cakep amat itu ya. Ada tradisi di Korea itu bagus ya. Di Korea itu kalau ada acara pernikahan, tamu itu nggak boleh dandan lebih cantik daripada pengantin. Nggak boleh. Jadi pokoknya hari itu bidadari dan pangerannya ya pengantin itu. Tamu meskipun cantik dia pakainya biasa aja gitu. Dandannya biasa aja. Menghormati, menghargai. Ini pengantin hari ini adalah harinya dia gitu. Supaya dia merasa ya saya lah ratu, saya lah raja gitu. Di Indonesia nggak ada urusan. Di Indonesia tamu yang lebih cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bedaknya 3 cm, 5 cm, nggak ada urusan. Iya benar juga ya.
Jadi pengantin banyak yang pada minder, liatin tamunya cantik-cantik semua, tamunya ganteng-ganteng, pengantin jadi minder ya. Nah itulah setan masuk. Wow. Jadi pengantin laki masih di pelaminan dia udah lihat ini cakep, ini cakep. Setan udah datang. Apalagi sudah berumah tangga setahun 2 tahun, kebo dibedakin pun kadang-kadang lebih cakep kebo. La ilaha illallah nauzubillah min dzalik kalau kayak begitu ya. Enggak lah itu kebangetan lah itu. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah, itulah setan. Jadi setan itu tidak akan pernah diam, dia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda. Bahkan kalau kita baca kisahnya itu ya, iblis itu punya iblis award lah. Apa istilahnya itu? Pokoknya piala iblis lah untuk anak buahnya. Ternyata siapa yang dapat piala ini, iblis award ini? Bukan yang menggagalkan orang sholat, bukan yang menggagalkan orang haji, bukan yang bisa membuat orang batal puasa, tapi yang bisa memecah rumah tangga. Itu dapat iblis award tuh. Prestasi paling tinggi setan adalah membuat rumah tangga muslim pecah. Kan jangan sampai lah. Pokoknya kita berusaha. Memang halal sih dia. Dan kata Rasul, abghadul halal indallahi at-talaq. Halal tapi Allah nggak suka. Ya, untuk apa kita dapat halal tapi Allah nggak suka? Maka usahakan, sabar. Meskipun punya istri seperti istrinya Nabi Lut, tetap sabar. Masih mending istrinya Nabi Lut Ustaz, cantik, meskipun akhlaknya buruk. Ini udah akhlaknya buruk, rupanya pun buruk juga Ustaz. Nauzubillah min dzalik ya. Ya siapa suruh sampean milih dia? Kan sebelum nikah ada banyak pilihan-pilihan. Banyak pilihan, cuman kagak ada yang mau sama saya Ustaz. Cuma dia yang mau. Maka bersyukur dia udah mau nerima ente. Dari sekian banyak pilihan semuanya nolak, dia doang yang mau, maka bersyukur, alhamdulillah. Sekarang banyak yang mau Ustaz. Sekarang mau karena Anda sudah punya penghasilan, sudah bekerja, mungkin tampang udah agak beneran dikit. Siapa yang bikin tampang kita rapi? Ya perempuan ini. Wanita yang mungkin sudah tidak disukai sama dia, itulah yang membuat tampilannya lebih casual, mukanya lebih kinclong, lebih glowing, rambutnya lebih rapi, bajunya digosok. Itu yang kemudian membuat mata-mata perempuan lain tertarik karena perempuan ini yang telah berusaha. Maka bersabarlah, bersyukur. Itu aja intinya. Karena inti kebahagiaan rumah tangga itu cuma 3 kuncinya. Yang pertama, kunci rumah, kunci mobil, sama kunci berangkas. 3 tuh. Enggak lah. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua ta'awun, baru tafahum. Ta'aruf itu bukan sekedar kamu anak siapa, kerjanya di mana, gaji per bulan berapa, tapi kita harus kenal karakter dia seperti apa kebiasaannya, bagaimana ibadahnya, itu harus kita tahu. Kalau dulu Umar bin Khattab mencarikan menantu buat anak-anaknya itu, atau calon istri buat anak-anaknya, luar biasa dicari kan. Sampai yang ketemu anak perempuan, anaknya penjual susu itu, malam-malam beliau keliling, terus ada rumah satu kok masih lampunya terang, begitu lewat ternyata masih terjaga ngobrol ibu sama anaknya. Kata ibunya, nak, susu ini harus campur dengan air. Kenapa bu? Pesanan banyak sementara stok terbatas, supaya semua kebagian ya kita campur dengan air. Jangan begitu. Kenapa emang jangan begitu? Umar melarang kita untuk melakukan kecurangan. Yang lain juga begitu. Ini tetangga tuh, itu tuh sama begitu. Si anu gitu juga. Ya kita gini juga gitu. Kadang-kadang kita itu melakukan kecurangan karena ngelihat orang melakukan kecurangan. Ya, kita melakukan dosa karena yang lain melakukan dosa. Akhirnya ikut-ikutan. Kemarin ada salah satu jamaah, saya tahu beliau itu penjual telur. Terus ya saya pesan telur gitu. Ustaz, saya sekarang udah gak jual telur, jualan roti. Loh, kenapa telur pak? Sekarang telur itu sudah dikuasai oleh salah satu oknum, dia bilang, jadi harga pasar dirusak. Jadi kita nggak bisa untung kalau jualan jujur, jadi harus curang gitu. Kok bisa begitu bang? Ya diceritain lah. Jadi kalau saya mau bertahan, ya saya harus
curang juga. Ya, karena dia jual telur dengan partai besar. Biasanya sehari omset bisa sampai 1 sampai 2 juta per hari. Nah, cuman sekarang sejak sistemnya begitu, jadi nggak mau orang semua pada ikut sistem itu. Dia bilang baru telur doang gitu ya, masya Allah, belum bisnis yang lain. Jadi saya nggak bisa jujur Ustadz kalau begitu, jadi harus ikut. Yang lain ya mau nggak mau terpaksa ikut juga. Jadi kadang-kadang ngerusak itu karena lingkungan itu. Tapi luar biasa nih anak perempuan ini, dia bilang saya nggak mau ibu, yang lain begitu, meskipun yang lain begitu kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Umar nanti marah dia. Umar kagak tahu, kagak denger dia, kagak tahu dia. Apa kata anak gadis itu? Umar memang tidak tahu, tapi Rabbu Umar tahu ini. Luar biasa. Di luar Umar dengerin, gue tahu sebenarnya gitu. Tapi kagak ngomong. Maka pulang. Siapa? Asim kalau tidak salah suruh. Kau pergi ke sana, ke rumah ujung sana itu. Kenapa? Kau lamar anak gadis itu. Wow. Ya anak zaman dulu nurut, samina wa ta'na. Oke siap be, dilamar. Kalau zaman sekarang, babi tahu apa sih? Ya, kalau sekarang nggak mau ya. Orang tua dulu ngasih ke anaknya itu, kamu nikah dengan sini ya. Ya siapa? Kalau sekarang nggak mau, bilang pape nggak oke, selera tua. Ya saya bisa nyari sendiri. Ya boleh juga sih, nggak apa-apa cari sendiri ya. Tapi ketika pilihan dia adalah wanita itu, pilihan dia adalah laki-laki itu, maka ketika berumah tangga, ya itu sudah menjadi resiko. Kekurangan karakternya, kebiasaannya mungkin tidak sesuai, kita tetap sabar, terus mengajak, mengayomi, menasehati, sambil terus mohon kepada Allah, terus seperti itu. Jangan ngeluh. Capek saya punya bini Ustaz, kenapa? Cerewet. Semua bini pasti cerewet perempuan itu. Bilang ente kalau mau nikah dengan yang tidak cerewet, nikah tuh sama tiang listrik. Mau ente maki-maki kayak gimana dia kagak bakal ngelawan. Tapi kalau yang ente nikahi perempuan, pasti akan ngomong. Karena perempuan emang karakternya ya, sifat tabiatnya Allah takdirkan ngomongnya banyak. Bukan cerewet, agak banyak aja ngomongnya gitu. Nah itu ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan sekedar kenal kamu anak siapa, gajinya berapa, tinggal di mana, tapi sampai ke kebiasaan dan tabiat itu. Baru setelah ta'aruf akan muncul tafahum. Kita akan ngerti. Oh iya memang dia karakternya begini, dia nggak suka sama ini. Oh ini nih hobinya begini, dia nggak suka dengan ini. Kan setiap orang beda-beda. Ada yang suka sama duren, ada yang enek sama duren. Buat yang suka, kok heran gua, ada orang enek sama duren, enak begini. Kata yang enak kebalikannya, kok heran ada orang suka sama durian enak begini, sama begitu. Nah kalau kita tahu karakternya, muncullah tafahum. Kita ngerti, oh pasangan saya sukanya begini, dia nggak suka dengan yang ini, dia sukanya ini, dia nggak suka dengan itu. Nah itu muncul tafahum. Kalau sudah muncul tafahum, nanti muncul ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong. Karena udah tafahum kan, saling nolong. Rasul ditanya, Aisyah ditanya, Rasul kalau di rumah ngapain sih? Kata Bunda Aisyah, di rumah dia adalah seorang suami. Ya. Rasul adalah nabi, rasul, panglima perang, pemimpin umat. Tapi kalau di rumah, yang ngerjain pekerjaan rumah, Rasul kadang nyuci, Rasul kadang ngebersihin gandum, Rasul kadang-kadang kalau kita ngepel ya, jahit celana, jahit baju sendiri, sendalnya ada yang putus dijahit juga sendiri. Ya pekerjaan-pekerjaan rumah lah. Jadi seorang nabi pun nggak sungkan, nggak segan. Kalau ada yang robek terus bininya lagi sibuk, jahit sendiri. Itu ta'awun namanya. Jadi jangan begitu kita di rumah, pokoknya bini semua ngerjain. Udah tahu bini lagi ngurusin bocah, nyuapin bocah, lagi ngepel juga, mungkin lagi nyuci, mungkin jemur juga. Laki-laki lagi nonton bola, kopi, la ilaha illallah. Apa sih susahnya di jalan? Dia panasin air, dia teduh sendiri kopi itu. Udah tahu bini repotnya luar biasa. Ini kita belajar dari Rasulullah. Masya Allah, Rasul pulang ke rumah Aisyah udah lelah, ketiduran, ketok-ketok, assalamualaikum, nggak balas, assalamualaikum, sampai 3 kali, udah Rasul tidur di depan pintu, Masya Allah. Dan depan rumah Rasulullah nggak kayak begini. Kalau depan begini enak banget tuh, sofa. Rasulullah depannya langsung pasir udah. Pintu rumah depannya pasir,
atapnya langit langsung. Tidur di situ Rasulullah, Masya Allah. Maka Aisyah begitu kebangun, sampai saya belum pulang nih. Begitu lihat, ya Allah tidur di depan pintu. Nangis Bunda Aisyah. Maafkan saya Rasul, maafkan saya Rasul, ya Allah. Kenapa nggak dibangunin? Nah, kata Rasulullah, tadi aku sudah mengucapkan salam 3 kali. Nampaknya kau kelelahan istriku. Kau sudah mengurus rumah segala macam. Maka nggak apa-apa aku tidur di luar. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Insya Allah. Kita kira-kira bisa nggak begitu tuh? Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang tidur mau mati sini. Itu digedor. Kaca digedor, jendela digedor, ditelepon-teleponin. La ilaha illallah. Sekarang mati listriknya. Kalau nggak dimatiin ya, cekrek mati listrik tuh. Mati, pasti dong. Kebangun lah dia ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah tambahkan kesabaran kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa mendidik dan mengayomi pasangan dan anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang bisa mencontoh keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi Imran, sehingga kita masuk surganya bareng-bareng dengan keluarga kita semua insya Allah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini sebagai akhir dari surat Al-Masad. Berarti pertemuan yang akan datang sudah ganti lagi surat insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.